Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bicara tentang bahagia. Saudara kekasih dalam Tuhan, suka tidak suka, setiap manusia selalu mencari yang namanya bahagia. Sehingga seringkali kita diajarkan atau kita mengajarkan anak-anak untuk mencari kebahagiaan dengan sekolah setinggi-tingginya. Carilah uang sebanyak-banyaknya, kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Kemudian kejarlah jabatan setinggi-tingginya. Saya tidak mengatakan bahwa saya anti itu semua. Tidak. Kita perlu itu semuanya. Tetapi saya mau bilang, itu bukan inti dari sebuah kebahagiaan yang diajarkan oleh Alkitab. Sekarang kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kebahagiaan itu sendiri. Mari saudara kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata begini saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, di sini kita melihat bahwa ini ada suatu peristiwa yang menarik sekali, saudara. Yesus datang pada saat di mana bangsa Israel sedang mengalami penjajahan. Mereka mengalami pergumulan yang berat dan kemudian Yesus datang di tengah-tengah mereka sebagai Mesias. Dan mereka berharap banyak kepada Mesias untuk bisa melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Dan Yesus mulai mengajar bagaimana supaya orang-orang yang mengikuti Dia bisa mengalami kebahagiaan. Walaupun pada waktu itu kita menyadari orang-orang Yahudi mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai negara yang terjajah. Anda bisa bayangkanlah bagaimana sebuah negara yang sedang terjajah. Mereka tentu mengalami pergumulan tentang kebutuhan hidup mereka. Mereka mengalami pergumulan tentang keuangan mereka. Mereka mengalami pergumulan tentang hak-hak mereka sebagai seorang manusia. Dan Yesus mengajarkan yang pertama, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apakah kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus miskin semuanya? Kita jual semua harta kita jual semua yang kita miliki, dan kemudian kita hidup dalam kemiskinan. Bukan itu, saudara. Ayat ini tidak mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Tetapi ayat ini mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Perhatikan. Miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah? Saudara kekasih dalam Tuhan, orang miskin adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang sederhana. Orang miskin adalah orang yang merasa diri tak berdaya dan membutuhkan orang lain. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, jadi yang dimaksudkan dengan kata orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya bahwa dia merasa diri bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa sehingga dia membutuhkan Tuhan. Ini tidak berkata bahwa Tuhan hanya peduli kepada orang-orang yang miskin. Tidak, saudara. Karena ini bukan bicara tentang harta. Ini bukan bicara tentang kekayaan. Ingat, Tuhan bukan hanya memperhatikan orang miskin, tapi juga Tuhan memperhatikan orang kaya. Oleh karena itu, Yesus tidak berbicara tentang miskin harta atau kaya harta. Tetapi ini berbicara tentang hati di mana kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Karena kita tidak berdaya apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi ini maksudkan dengan miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang merasa tidak punya apa-apa sehingga dia membutuhkan Tuhan. Dia tidak berdaya apa-apa sehingga dia membutuhkan Tuhan. Dia bangkrut secara rohani sehingga dia perlu Tuhan. Anda lihat, saya heran dengan banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Saya heran banyak orang Kristen tidak mau pergi ke gereja. Saya heran banyak orang Kristen yang tidak mau menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu bukti bahwa mereka tidak merasa miskin di hadapan Allah. Mereka mau merasa bahwa tanpa Tuhan mereka bisa bekerja. Tanpa Tuhan mereka bisa menghasilkan uang. Tanpa Tuhan mereka bisa menghasilkan kualitas hidup yang menurut mereka itu baik. Tidak, saudara. Saya mau mengatakan Alkitab udah jelas bilang, saudara dan saya tidak akan mungkin bahagia tanpa kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Saya selalu bilang ke jemaat saya, bahwa kita hanyalah seonggok tanah liat. Kita berharga bukan karena kita hebat.
Kita berharga bukan karena kita mampu. Kita berharga hanya karena ada Yesus di dalam hati kita. Saudara, saya mau bilang, kalau Yesus dikeluarkan dari diri kita, siapa kita? Kita hanya seonggok tanah liat. Tanah liat yang diberikan pakaian yang bagus, kita pakai lipstik, pakai bedak, kelihatan indah, tapi tetap kita hanyalah seonggok tanah liat dan kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara, orang yang berbahagia adalah ketika saudara dan saya memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan, sehingga kita setiap hari datang kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau. Saya tidak tahu Tuhan harus berbuat apa-apa. Saya berharap Engkau, saya bergantung kepadamu Tuhan. Setiap detik kehidupan saya butuh Engkau Tuhan. Tapi kalau saudara mengatakan bahwa saya bisa, saya mampu, saya tidak perlu Tuhan, saya mau bilang, Anda dalam keadaan yang tidak bahagia. Anda adalah orang yang sedang sengsara di dalam hidup Anda. Ini tidak berbicara tentang kaya atau miskin di dalam harta, tetapi ini berbicara tentang hati. Membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan setiap hari. Ketika bangun pagi, dia datang kepada Tuhan karena dia sadar bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tahu dia menjalankan usahanya, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan mungkin bisa maju dan berjalan sampai dengan hari ini. Saya mau bilang, saudara, saudara dan saya tidak akan mungkin bisa berbahagia kalau kita tidak membutuhkan Tuhan dan kita tidak bersimpu di kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu berbuat apa-apa kalau tanpa Engkau. Yang kedua, saudara, ayatnya yang keempat berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Apakah maksud kata berduka cita ini? Kita akan bahagia kalau setiap hari ada yang meninggal di keluarga kita. Bukan, saudara. Yang dimaksudkan dengan berbahagia dalam bahasa Yunaninya adalah penuh dengan belas kasihan. Jadi, kalau seandainya saya mau terjemahkan langsung dalam bahasa sehari-harinya akan berkata begini, saudara. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepedihan, kesengsaraan, dan penderitaan orang lain. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, artinya orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Yang hanya memikirkan tentang kesenangannya sendiri. Yang hanya berpikir tentang kebahagiaannya sendiri. Dia nggak peduli dengan saudara seiman lainnya. Dia nggak peduli dengan penderitaan orang lainnya. Yang penting saya senang. Pokoknya hati saya adalah raja saya. Kesenangan saya adalah raja saya. Saya mau bilang, kalau hari ini engkau tidak peka terhadap kesulitan orang lain. Kalau hari ini engkau tidak peduli dengan penderitaan saudara seiman yang lain, saya bilang engkau hidup dalam penderitaan karena engkau tidak punya belas kasihan dalam hidupmu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan berbahagialah orang yang berduka cita yang memiliki belas kasihan kepada orang lain? Maksudnya adalah selalu memperhatikan keadaan saudara seiman dan mau berbagi apa yang dimilikinya bagi pekerjaan Tuhan. Saudara lihat, di dunia ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Tuhan menyediakan sebuah proyek yang besar. Tuhan menyediakan sebuah ladang yang luas untuk digarap, untuk dikerjakan bersama-sama. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki hati untuk berbagi dengan pekerjaan Tuhan, saya mau mengatakan, kalau Anda cuma memikirkan diri Anda sendiri, Anda sedang dalam penderitaan yang hebat. Atau saudara melihat ada saudara seiman kita yang susah, yang sulit, apalagi hari ini sedang ada dalam kondisi di mana seluruh dunia mengalami kesulitan karena COVID-19 dan kita tidak peduli dengan orang lain dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Saya mau bilang, Anda sedang dalam keadaan menderita. Jadi Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang memiliki belas kasihan, berbahagialah orang yang memperhatikan kepedihan, kesulitan, penderitaan orang lain, saudara. Kita mau berbagi, kita mau belas kasihan, kita mau pamerkan bahwa Tuhan itu baik terhadap kita. Kita mau pamerkan bahwa Tuhan itu udah memberkati kita. Kita mau pamerkan bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa dari apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kita, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya Alkitab berkata dalam ayatnya yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut di sini? Yang dimaksudkan dengan lemah lembut adalah bersikap tenang, bersikap damai meskipun berada dalam situasi yang memanas, dalam situasi yang berat. Saya mau bilang, siapa di antara saudara dan saya tidak memiliki pergumulan? Kita semua memiliki pergumulan, saudara. Kita memiliki pergumulan yang sulit. Kita memiliki pergumulan yang berat. Kita punya tantangan. Mungkin ada orang yang membenci kita.
Mungkin ada orang yang iri terhadap kita. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya, dia tetap tenang dalam situasi seberat apapun. Saudara, yang dimaksudkan tetap tenang dalam hati karena dekat dengan Tuhan. Jadi saya mau bilang, saudara dan saya tidak bisa tenang. Saudara dan saya tidak bisa merasakan kebahagiaan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Ada sebuah firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, jadi Yesus mengatakan, kalau secara tidak langsung, berbahagialah orang yang memiliki ketenangan dalam hatinya. Ketenangan hanya bisa kita miliki ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara hari ini punya persoalan besar. Ceritakan kepada Tuhan agar hati Anda tenang. Ketika Anda marah terhadap orang lain, katakanlah kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang akan memberikan ketenangan dalam hati saudara. Mungkin hari ini saudara memiliki kemarahan dalam hati saudara. Katakanlah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Akan membuat Anda tenang. Kalau Anda tenang, Anda lemah lembut, Anda akan tahu apa yang akan Anda lakukan dan kerjakan dalam hidup Anda. Sesuai dengan keinginan dan perasaan Tuhan. Tapi kalau segala sesuatu Anda hadapi dengan marah. Kalau segala sesuatu hadapi dengan perkataan yang kasar dan tidak baik. Saya mau bilang saudara. Anda tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Dan Anda tidak akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan Anda akan salah dalam melangkah dalam hidup Anda sebagai orang Kristen. Hari ini saya katakan, kalau saudara punya masalah besar, datanglah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam diri Anda. Yang terakhir saudara, pembahasan kita pada saat ini. Ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara dan saya bisa bahagia kalau saudara punya rasa yang lapar dan haus akan Tuhan. Gini. Kita ingat waktu kita sekolah. Sudah mulai jam terakhir sekolah. Perut sudah lapar. Kerongkongan sudah haus. Yang cuma kita pikirkan apa? Makanan di rumah. Yang kita cuma pikirkan apa? Segelas air es yang menyegarkan tubuh kita. Jadi yang dimaksudkan di sini Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia punya hasrat yang dalam. Dia punya hasrat yang tinggi untuk mengejar Tuhan, untuk mencari Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan bukan cuma memiliki hubungan, tapi Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Adalah sumber kebenaran kita. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang, ada orang bilang begini, wah Pak, saya sudah membaca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan cuma 1-2 kali, saudara, Alkitab bukan cuma dibaca. Kebenaran bukan cuma dibaca atau dihafal. Alkitab itu harus dikunyah dan dicerna. Kalau saudara cuma membaca, saudara cuma menghafal, itu baru sampai saudara mengunyah makanan firman Tuhan. Tapi Alkitab harus dicerna, didalami, dipelajari. Sampai pada akhirnya saudara dan saya diubahkan oleh firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita benar-benar mendapatkan arti yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Dan bukan cuma lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh hidup kita hanya satu. Tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya mengutip sebuah kalimat yang ditulis oleh Matthew Henry. Dia berkata, kebenaran sejati akan muncul dari kerendahan hati melalui kesabaran dan penerimaan terhadap apapun yang kita alami. Apakah hidup ini membawa kita kemiskinan atau kekayaan? Penyakit atau kesehatan? Kehidupan yang biasa-biasa saja dari hari ke hari? Atau yang terpenting adalah bahwa kepuasan terdalam dalam kehidupan berasal dari kesabaran dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak akan mungkin bisa bahagia kalau kita tidak lapar dan haus mencari kebenaran.
mencari hubungan yang dekat dengan Tuhan, mencari hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sampai pada akhirnya kita diubahkan oleh firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, kalau hari ini saudara sedang dalam keadaan pergumulan yang hebat, kalau hari ini saudara sedang dalam tantangan yang hebat, kalau hari ini saudara sedang letih lesu dan berbeban berat karena pergumulan saudara, kalau hari ini saudara dalam kesedihan yang begitu luar biasa, saya mau bilang, Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang selalu mencari kebenaran Tuhan. Dan lihat, ketika saudara berhubungan dekat dengan Tuhan, ketika saudara selalu merindukan Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan, saya mau bilang, Anda akan merasakan kebahagiaan seperti yang saya rasakan hari ini. Amin.